Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, NIM 19 kelas 1A, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang aritmatika. Nah, teman-teman, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata jumlah, kurang, bagi, dan kali. Nah, di dalam matematika, operasi dasar tersebut dipelajari dalam suatu ilmu yang disebut aritmatika. Kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai aritmatika. Pengertian aritmatika. Aritmatika, seperti yang kita bahas sebelumnya, merupakan sebuah cabang ilmu dari ilmu matematika yang mempelajari mengenai operasi-operasi dasar bilangan. Nah, di dalam aritmatika itu sendiri ada beberapa operasi dasar yang sering digunakan, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perhitungan yang dilakukan dalam aritmatika dilakukan berdasarkan suatu urutan mengenai operasi yang mana yang lebih dahulu dikerjakan. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan merupakan penambahan dua bilangan menjadi sebuah bilangan yang merupakan jumlahan dari dua bilangan tersebut. Pengurangan. Pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Pengurangan dapat diartikan sebagai perbedaan yang ada di antara dua buah bilangan. Nah, misalkan terdapat bilangan A dan B, lalu kita cari perbedaan atau selisihnya. Perkalian. Perkalian bisa dinotasikan dengan simbol X, ya, kali itu. Nah, pada dasarnya perkalian merupakan penjumlahan yang diulang. Contohnya 1 kali 5, yang artinya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Intinya satunya itu 5 kali, teman-teman. Kemudian pembagian. Pembagian merupakan lawan dari operasi perkalian. Pembagian dari dua bilangan akan mendapatkan hasil bagi atau biasa disebut dengan kuotin. Nah, demikian apa yang bisa saya jelaskan mengenai aritmatika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, NIM 19 jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pecahan. Nah, pernahkah kita mengetahui mengenai pengelompokan bilangan? Dalam pengelompokan bilangan tersebut, terdapat bilangan rasional atau pecahan. Seperti apakah bilangan pecahan itu? Nah, bilangan pecahan merupakan salah satu kelompok bilangan dengan bentuk A atau B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Nilai A dan B saling prima, artinya tidak ada faktor atau pembagi yang bisa membagi A dan B sekaligus. Oke, penerapan bilangan pecahan. Penerapannya biasanya digunakan untuk menyatakan bilangan yang tidak bulat. Bentuk pecahan maupun biasa atau desimal sangat tepat untuk menunjukkan suatu nilai yang tidak bulat. Bilangan pecahan dapat digunakan sebagai perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhan. Nah, oke, pecahan biasa. Pecahan biasa disebut sebagai pecahan, merupakan bentuk pecahan yang kita lihat biasanya. Pecahan biasa berbentuk A atau B, dengan A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut.
Pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan jenis bilangan pecahan yang terdiri dari bagian bulat dan bagian pecahan. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu dengan mengalihkan bagian bulat dengan menyebut bagian pecahan, lalu menjumlahkannya dengan bagian pembilang dari pecahan. Pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan salah satu bentuk nilai pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, pecahan senilai. Pecahan senilai, apakah pecahan senilai tersebut? Pecahan senilai dapat diartikan sebagai dua atau lebih pecahan dengan perbandingan nilai pembilang dan penyebutnya sama. Oke, menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Itu dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan menyebut dengan faktor pembagi terbesar dari keduanya. Misalnya terdapat pecahan 24/32. Nah, pembagi terbesar dari kedua bilangan 24 dan 32 adalah 8. Nah, 8 ya. Ya, sehingga pecahan paling sederhana dari 24/32 yaitu 24 bagi 8, 32 bagi 8. Nah, yang dimana sama dengan 3/4. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut. Maaf ya gatal teman-teman. Pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan melibatkan tanda kurang dari, lebih besar dari atau lebih besar lebih kurang dari. Kedua tanda tersebut digunakan untuk membandingkan dua nilai pecahan. Oke teman-teman, demikian mungkin yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, NIM 19 TMIA 393, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai persentase dan rasio. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara menghitung bilangan persentase atau rasio, maka kita harus mengetahui apa kedua kata tersebut. Nah, yang pertama, persentase. Di dalam ilmu matematika, persentase itu adalah sebuah angka perbandingan atau rasio untuk menyatakan sebuah dari 100. Persentase biasa ditunjukkan dengan simbol persen yang biasa kita temui per 100. Juga digunakan meskipun bukan dalam unsur ratusan. Bilangan ini kemudian diskalakan supaya dapat dibandingkan dengan 100. Nah, sebagai contoh, ada 4 orang guru sedang menguasai ujian di madrasah. Nah, 3 dari mereka tidak pakai kacamata ya. Nah, 1 orang pakai kacamata. Nah, oke, pembahasannya. Persentase dosen tak berkacamata adalah 3 dari 4, artinya 3/4 atau 75/100, maka 75%. Sementara guru berkacamata adalah 1 dari 4, artinya 1/4, yaitu 25/100. Nah, oke, selanjutnya kita melangkah ke rasio atau perbandingan. Nah, di dalam ilmu matematika, rasio atau perbandingan adalah dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingannya yaitu A ke B, dinyatakan A banding B. Nah, kemudian jadi teman-teman, jadi pelajaran yang bisa kita ambil yaitu adalah
Bahwasanya persentase dan rasio itu berkaitan ya teman-teman. Ya, jadi perlu kita mempelajari ilmu tersebut karena ilmu tersebut sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, NIM 19TMIA 393, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang perpangkatan atau eksponen. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu perpangkatan. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak-banyaknya atau sebanyak pangkatnya. Pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terletak agak ke atas. Nah, berdasarkan semantik penulisan huruf perpangkatan, yaitu 2, pangkat 2 itu bilangan pokoknya 2. Nah, pangkatnya itu agak kecil dan di atas, di sebelah kanan ya teman-teman. Oke, kemudian sebenarnya pembuktiannya itu memerlukan penjelasan teoritis yang agak rumit. Namun saya akan berusaha menjelaskan cara kinerja tersebut. Nah, misalnya 4 pangkat 0 sama dengan 1 ya. 4 pangkat 0 yaitu sama dengan operasi pembagiannya dengan mengambil sembarang pangkat bilangan bulat, misalnya 2. Nah, 4 pangkat 0 kan sama dengan misal bilangan bulatnya 2 ya. Nah, 4 pangkat 2 kurang 2. Nah, artinya 4 pangkat 2 bagi 4 pangkat 2 banding 4 pangkat 2 maksud saya, maaf. Kemudian 4 pangkat 2 kan 4 kali 4 kan 16, jadi 16 bagi 16. 16 bagi 16 adalah 1. Nah, itulah alasannya. Kemudian sifat kedua yaitu perkalian bilangan berpangkat. Nah, teorinya itu jika P merupakan bilangan pokok dan M atau N merupakan pangkat, dengan P, M, N merupakan bilangan real berlaku. Nah, catatannya sifat khusus bilangan berikut adalah operasi antar bilangan berpangkat bilangan pokok masing-masing bernilai sama. Dan bilangan berpangkat. Jika P merupakan bilangan pokok dan M, N merupakan pangkat, dengan P, M, N merupakan bilangan real. Sifat khususnya berlaku pada operasi antar bilangan berpangkat apabila bilangan pokoknya juga masing-masing nilainya sama. Oke, kita lanjut. Perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, teorinya sama dengan yang sebelumnya ya, yaitu jika P merupakan bilangan pokok, M, N merupakan pangkat, maka P, M, N merupakan bilangan real. Oke, selanjutnya bilangan dengan pangkat negatif. Nah, ini agak beda ya teman-teman ya. Secara matematis, bilangan dengan pangkat negatif dapat dirumuskan sebagai misalnya A pangkat min B sama dengan artinya yaitu 1 per A pangkat B. Kalau contoh angka yaitu 3 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1, 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Berarti 1 per 9 teman-teman. Bilangan dengan pangkat pecahan. Secara matematis, bilangan dengan pangkat pecahan juga dapat dirumuskan seperti contoh A pangkat M per N sama dengan akar A pangkat M. Kalau contoh bilangannya itu akar 4 pangkat 3 per 2 sama dengan akar 4 pangkat 3. Nah, akar 4 pangkat 3 sama dengan akar 64. Nah,
Berapakah bilangan yang dikalikan sehingga mendapatkan 64? Yaitu 8 kali 8. Jadi akar 64 yaitu 8, teman-teman. Nah, yang terakhir, perpangkatan bilangan pokok negatif. Jika bilangan pokok negatif atau min P mempunyai pangkat M ganjil, maka hasilnya negatif. Begitu juga sebaliknya, jika bilangan pokok negatif min P mempunyai pangkat M genap, maka hasilnya positif. Nah, saya kasih contoh ya teman-teman. Minus 2 pangkat 3 sama dengan minus 2 kali min 2 kali min 2. Nah, semua masing-masing angka 2 minnya dikasih dalam kurung ya teman-teman. Ya, sama dengan 4 kali min 2 sama dengan min 8. Seperti itu. Nah, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, NIM 19 TMIA 393, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aljabar, ya, atau biasa disebut dengan algebra ya, algebra. Nah, oke. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabr. Nah, ilmu ini dibuat oleh Muhammad Ibn Musa al-Khwaris dalam bukunya mengenai konsep dan bentuk aljabar. Ditulis sekitar tahun 800-an lah ya teman-teman. Beliau merupakan seorang matematikawan, astronomer, dan geograf. Beliau dijuluki sebagai the father of algebra atau bapaknya aljabar ya kalau bahasa Indonesianya. Oke, kemudian kita masuk di bentuk aljabar ya. Aljabar dasar. Oke, bentuk aljabar itu merupakan teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai pengubah suatu objek dalam masalah tersebut. Ada 7 istilah umum yang perlu kita ketahui ya teman-teman untuk memahami bentuk aljabar dasar. Yang pertama ada koefisien ya. Yang pertama adalah koefisien, kemudian yang kedua adalah variabel atau pengubah, kemudian yang ketiga adalah konstanta ya. Konstanta biasa bahasa Inggrisnya itu konstan ya teman-teman. Kemudian eksponen atau pangkat, kemudian derajat, suku, dan suku ini terbagi dari dua ya. Yang pertama suku sejenis, kemudian yang kedua adalah suku tak sejenis. Baiklah, demikian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, NIM 19 TMIA 393, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang persamaan sederhana. Baiklah, kita melangkah ke definisinya terlebih dahulu. Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama ya, seperti biasanya tanda sama itu ya.
Nah, contohnya X tambah 3 sama dengan 5 ya. Yang menyatakan bahwa nilai X 2 berarti 2X tambah 3 sama dengan 5. Nah, yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 1. Oke, contoh tersebut dapat digunakan untuk menyatakan kesamaan dua ekspresi yang terdiri dari satu atau lebih variabel. Nah, sebagai contoh untuk X anggota bilangan nyata. Nah, contohnya lagi ya, misal X dalam kurung X kurang 1 tutup kurung sama dengan X pangkat 2 sama dengan X. Nah, contoh tersebut adalah identitas. Persamaan yang selalu benar, ya, tak peduli berapapun nilai variabel yang ada di dalamnya. Nah, kalau ini yang akan saya contohkan lagi adalah misal X pangkat 2 kurang X sama dengan 0. Itu merupakan persamaan, bukan identitas. Nah, oke. Secara umum, nilai variabel di mana suatu persamaan menjadi benar disebut dengan solusi atau penyelesaian. Nah, menyelesaikan suatu persamaan berarti menemukan solusinya. Sama kalau di kehidupan sehari-hari menyelesaikan suatu masalah itu terlebih dahulu kita harus mengetahui solusi, ya kan? Nah, banyak pengarang yang menggunakan istilah persamaan untuk kesamaan yang bukan identitas. Perbedaan antara kedua konsep tersebut kadang sulit dibedakan sebagai contohnya dalam kurung X tambah 1 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 2X tambah 1 itu adalah identitas, sedangkan dalam kurung X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 2 tambah X tambah 1 adalah persamaan yang memiliki akar X sama dengan 0. Nah, oke. Jadi ada beberapa jenis persamaan. Yang pertama persamaan polinomial, kedua persamaan rasional, persamaan irasional, persamaan mutlak, persamaan diferensial. Nah, persamaan polinomial yaitu persamaan yang kedua sisinya berisi polinomial, ya. Persamaan linear, kuadrat, kubrik. Tapi derajatnya semua itu adalah derajat linear itu 1, kuadrat 2, kubik 3. Kemudian kalau rasional, persamaan yang mengandung pecahan dengan polinomial baik di penyebut maupun pembilangnya. Kalau irasional itu persamaan yang mengandung ekspresi yang tidak bisa disebutkan dengan operasi-operasi aritmetika dasar. Misalnya persamaan yang melibatkan operasi akar kuadrat. Kalau mutlak yaitu ya persamaan operasi nilainya itu mutlak. Kemudian yang terakhir diferensial yaitu yang melibatkan turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya bahas pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, NIM 19TMIA 393, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Baiklah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang transposisi rumus. Nah, mengenai transposisi rumus, ketika sebuah simbol yang bukan merupakan subjek suatu rumus perlu dihitung, biasanya rumus diatur ulang untuk mendapatkan subjek yang baru. Proses pengaturan ulang ini disebut mentranspos rumus atau transposisi. Nah, aturan yang digunakan untuk mentransposisi rumus adalah sama dengan yang digunakan untuk penyelesaian persamaan-persamaan. Ya, pada dasarnya kesamaan sebuah persamaan harus dipertahankan. Oke, teman-teman, pembahasannya tidak banyak ya. Sebagai contoh, misal ada soal transposisikanlah P sama dengan Q tambah R tambah S agar R menjadi subjeknya. Nah,
Untuk mendapatkan R secara terpisah di ruas kiri persamaan, kita perlu mengubah persamaan contohnya tadi sedemikian rupa sehingga R berada di ruas kiri, ya. Q tambah R tambah S sama dengan P. Nah, dengan mengurangkan Q tambah S, ya, mengurung maksudnya dari kedua ruas persamaan, maka diperoleh Q tambah R tambah S kurang tutup kurung Q tambah S sama dengan P kurang tutup kurung Q tambah S. Nah, sehingga Q tambah R tambah S kurang Q kurang S, ya, sama dengan P kurang S, P kurang Q kurang S. Nah, oke. Sama dengan R sama dengan P kurang Q kurang S. Nah, tampak bahwa persamaan sederhana, suatu kuantitas dapat dipindahkan dari suatu ruas persamaan ke ruas lainnya dengan perubahan tanda yang sesuai. Jadi, persamaan dapat langsung diperoleh dari persamaan tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin untuk siang ini itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.